dan ada Ahmad Fikri lagi, masih akan ke tengah, seperti oleh kita Evan Yenar, shooting Evan Yenar, dan gol! Alhamdulillah, sebuah proses gol yang sangat cantik yang dilakukan para pemain Indonesia berakhir dengan gol dari Evan Yenar, pemain asal Utrecht yang mampu menaklukkan penjaga gawang Rustam Ahmadiyah dengan mengubah skor menjadi sebuah kemenangan atau keunggulan sementara 1-0 buat Indonesia. Yang diperlihatkan. Assalamualaikum saudara sebangsa. Ya, pagi ini kita dalam suasana gembira dan euforia dengan kelolosan timnas U23 ke Piala Asia U23 di Qatar nanti. Dan ini adalah sejarah pertama kalinya kita lolos ke Piala Asia U23, dan bukan hanya pertama kalinya lolos ke Piala Asia U23, tapi untuk pertama kalinya pula dalam sejarah 3 timnas kita dari 3 kelompok umur berbeda semuanya lolos ke Piala Asia dan dilatih oleh pelatih yang sama, Sintayong. Ya, 3 tim, 3 kelompok umur asuhan Sintayong semuanya lolos ke Piala Asia, dan ini adalah sejarah. Ya memang waktu timnas U20 kurang bisa berbicara banyak di Piala Asia meskipun tidak berhasil dikalahkan oleh juara Piala Asia waktu itu, Turkmenistan. Uzbekistan yang di kualifikasi kali ini juga tampil sangat superior. Tapi perlu kita pahami pada waktu itu Sintayong tidak turun dengan kekuatan terbaiknya. Marcelino dengan dramanya yang baru pindah ke Dens, dan kemudian Ivar Yenar dan juga Rafael Struijk yang berlarut-larut waktu itu masih naturalisasinya. Kali ini mereka bertiga kita lihat menjadi pemain inti di dalam timnas U23 ini meski umur mereka masih sangat muda, dan untuk 2 tahun ke depan timnas U23 mereka masih bisa menjadi pilarnya. Ya. Dan seperti yang video saya sebelum turnamen ini, sebelum babak kualifikasi ini berlangsung, saya katakan ini adalah tim A. Ini adalah kali pertama Sintayong di kelompok umur manapun tampil dengan kekuatan terbaiknya di sebuah ajang kompetisi resmi. Dan kita lihat bagaimana timnas Indonesia tadi malam berhasil menerjemahkan ide-ide Sintayong di lapangan. Ya karena ini memang adalah timnas terbaik yang dimiliki, ini adalah materi terbaik yang dimiliki Sintayong dalam timnas yang diasuhnya di kelompok umur U23 ini. Tidak ada lagi yang lebih baik dari ini timnas Indonesia. Kalau di pertandingan sebelumnya ketika melawan China Taipei masih ada keraguan ya, masih ada keraguan dari penonton bola. Itu kan cuma tim universitas, ini kan memang nggak levelnya gitu kan. Seolah-olah kalau pelatih lain yang mengasuh timnas ini gampang aja ngalahkan China Taipei pasti menang. Ya bisa jadi dengan tim lapis ketiga yang kemarin di AFF pun China Taipei itu mungkin akan kalah gitu. Meskipun skornya tidak akan semengerikan itu gitu. Tapi ini lawannya adalah Turkmenistan ya, yang lolos ke 8 besar dari perempat finalis bahkan kalau tidak salah dari edisi Piala Asia U23 sebelumnya, dilatih oleh pelatih yang sama. Ketika itu mereka mengalahkan Iran dan hanya kalah dari Jepang waktu itu, yang menggagalkan langkah mereka ke babak selanjutnya. Itu pun dikalahkan, tapi bukan sekedar mengalahkan. Proses mengalahkannya itu betul-betul dengan dominasi dari satu sisi. Ya, Hernando Ari ada ini satu komentar kocak dari netizen Indonesia, man of the match di 2 laga Indonesia ini Hernando Ari sambil memberikan emoticon kopi gitu, secangkir kopi. Hernando Ari nyaris dia makan gaji buta di 2 pertandingan ini. Dia berbeda sekali dengan di Piala AFF ya, di Piala AFF. Di 2 pertandingan ini Hernando Ari benar-benar bermain santai. Tidak ada bekerja keras gitu, tidak ada ancaman nyata ke gawangnya, satu pun tidak ada ancaman nyata gitu. Kita lihat juga bagaimana statistik pertandingan, 71% berlawan 29 Indonesia. Dan lawannya ini bukan Brunei, bukan Timor Leste, tapi Turkmenistan, tim dari Asia Tengah, perempat finalis atau 8 besar ya waktu itu. Perempat finalis Piala
Asia U23 edisi sebelumnya gitu. Ya, dengan strikernya yang mencetak 3 gol tapi tidak berkutik. Indonesia mendominasi sekali, serangan balik yang Turkmenistan yang terkenal luar biasa itu mentah semua di back-back terbaik Indonesia yang ada di belakangnya, Elkan Bagot, ya, Rizky Ridho gitu ya. Komang Teguh yang diplot sebagai back tengah juga bermain luar biasa. Dan dari pertandingan tadi malam juga kita melihat bagaimana passing-passing tim Indonesia ini sudah sangat bagus gitu ya. Sangat bagus, tidak menjengkelkan lagi seperti di tim-tim yang lalu gitu. Dan yang klise seperti saya sebut di video sebelumnya, body sudah berotot, ketika beradu badan tidak ada lagi kita melihat pemain timnas Indonesia yang terpelanting atau kemudian kecapean di babak-babak akhir. Kita lihat bahkan di 2 pertandingan kualifikasi Piala Asia ini, Indonesia selalu mencetak gol di menit-menit terakhir. Ya, ketika melawan Cina Taipei oleh pemain yang sama menariknya, Arhan. Ini juga oleh Arhan, dan juga mendapatkan umpan dari pemain pengganti juga. Dari pemain pengganti juga. Kali ini Raihan yang memberikan umpan. Intinya apa ya? Dan ini mungkin menampar muka para lokal pret gitu yang mengatakan bahwa pelatih Indonesia yang paling mengerti pemain Indonesia gitu segala macam, dan menghina-hina pemain naturalisasi yang gak ada guna. Kita lihat Ivar Jenner ya, Ivar Jenner ini. Ivar Jenner sekali lagi menunjukkan kelasnya. Saya setuju akhirnya jadinya dengan apa yang dikatakan oleh Firman Utina, legenda gelandang legendaris timnas Indonesia. Ivar Jenner ini mirip seperti Toni Kroos katanya. Tadinya ya juga kita pikir ya dia itu posisinya sama dengan Toni Kroos itu sebagai gelandang bertahan gitu. Tapi umpan-umpannya itu benar-benar akurat. Dan tadi malam Ivar bukan hanya sekedar memberi umpan, tapi dia yang muncul pencetak gol. Dan golnya Ivar ini pun bukan gol ecek-ecek gitu, permainan tim. Ya, Turkmenistan, tim dari Asia Tengah, bermain parkir bus melawan Indonesia itu tidak terbayangkan di pertandingan-pertandingan di timnas Indonesia sebelumnya. Tim dari Asia Tengah bermain parkir bus melawan Indonesia. Dan parkir bus meskipun masih bisa ditembus gitu. Dengan passing-passing akurat dari pemain timnas Indonesia seperti gol pertama itu ya. Itu diberi passing ke sisi kanan lapangan, dan kemudian tertarik pemain Turkmenistan ke sana, ada ruang kosong sedikit di sana, di tengah, Ivar masuk dari sana dan tendang, gol. Ini benar-benar memuaskan kali menonton permainan timnas Indonesia tadi malam. Ya, dan selain itu lini belakang ini benar-benar membuat tenang ya, dengan adanya Rizky Ridho dari Elkan Bagot di sana. Rio Fahmi juga semakin bagus gitu. Dan seharusnya tadi malam itu 3-0 karena gol pertama itu tidak offside karena asisten wasit saja yang keliru gitu. Belum lagi yang sundulan Rio Fahmi yang menerima umpan dari Ivar Jenner lagi gitu, yang menghantam mistar gawang. Terus ya beberapa kali tendangan ke gawang Lavas Stroik beberapa kali, tapi diblok di garis gawang entah oleh pemain bertahannya Turkmenistan ataupun oleh penjaga gawang. Intinya Indonesia tadi malam bukan hanya bermain passing seperti Spanyol di Piala Dunia kapan itu, yang ketika mereka memecat Jules Lopetegui. Ya, mereka bermain tiki-taka gitu tapi nggak ada serangan gitu. Main bolak-balik ke belakang, penguasaan tinggi tapi nggak ada serangan, mandul. Tapi tadi malam enggak. Main terus pressing ketat sepanjang pertandingan, tapi juga mencetak banyak sekali peluang gitu. Dan Turkmenistan betul-betul mati kupu dibuat tadi malam. Nah inilah jadi mengerti kan kenapa kalau ketika saya bilang inilah tim utamanya Indonesia, tim utamanya timnas 23. Saya bilang beberapa kali, Sintayong adalah pelatih timnas terbaik kita yang pernah ada. Itu bukanlah satu pernyataan kosong gitu ya. Karena dia benar-benar potong generasi, membuat timnas ini, menciptakan timnas benar-benar dari fondasi. Tapi meskipun begitu di tengah euforia, kita juga jangan lupakan perjuangan saudara-saudara sebangsa kita di Rempang untuk menuntut haknya. Kita tetap dukung
tunjukkan solidaritas kita sebagai saudara sebangsa kepada mereka. Mereka tidak sendirian. Kita dari seluruh Indonesia mendukung perjuangan mereka. Apapun itu yang menurut mereka tidak benar, kita dukung, dan Presiden kita sendiri Jokowi sudah mengatakan kita harus komunikasikan kembali itu seperti apa, ya, karena kita bukan tidak mendukung investasi, tapi ada beberapa hal itu memang harus jujur dikatakan kepada penduduk setempat bahwa ini baiknya jangan ada ditutup-tutupi. Dan karena ini sudah viral juga di mana-mana, itu perjuangan ini mungkin akan lebih mudah nantinya karena sudah banyak tahu. Karena selama ini masalah di Indonesia ini kadang-kadang saudara sebangsa kita berjuang, kita di daerah lain tidak tahu. Tapi dengan adanya ini kita jadi tahu ya. Oke, sudah penumpangnya, sekarang kita lanjutkan kembali ke masalah bola ya. Itu timnas kita. Dan sekarang Malaysia bagaimana? Ya, Malaysia ini sekali lagi membuktikan bahwa mereka memang serumpun dengan Bangladesh. Malaysia sebenarnya sebelum pertandingan melawan Thailand ini, mereka sudah di ujung tanduk karena selisih golnya itu cuma 2 dengan tim urutan ketiga di grupnya, karena tim urutan terbawah yang saat itu diisi oleh Filipina itu tidak dihitung nilainya karena meskipun mereka menang 4-0 waktu itu melawan Filipina gitu ya. Dan sebelum pertandingan itu menempatkan Malaysia di urutan kelima ya, yang dari runner up terbaik, sehingga kemungkinan besar untuk tidak lolos ke Piala Asia. Tapi saudara tua mereka, saudara serumpun mereka, Bangladesh, muncul sebagai pahlawan. Tepat sebelum pertandingan antara Malaysia melawan Thailand yang sudah hampir bisa dipastikan Malaysia akan kalah, Bangladesh dengan heroik kalah 1-0 dari Filipina, yang artinya Filipina naik 1 peringkat menjadi urutan ketiga, sehingga selisih gol Malaysia dengan tim peringkat ketiga naik menjadi 4. Tiba-tiba mereka masuk ke dalam 4 besar dari runner-up terbaik. Tambah dengan 11 juara grup, dari 11 juara grup ada 4 runner-up terbaik plus tuan rumah Qatar yang akan bertanding di Piala Asia nanti. Nah, dengan kekalahan Bangladesh, Malaysia tiba-tiba naik masuk ke dalam 4 besar gitu. Nah, ketika kemudian Malaysia kalah dari Thailand 0-1, selisih gol mereka malah lebih baik daripada Turkmenistan yang di menit-menit terakhir kebobolan 1 gol oleh Arhan. Dan jadi saya belum lihat bagaimana hasil dari runner-up terbaik. Kemungkinan besar Malaysia juga akan lolos dan Turkmenistan juga kemungkinan akan lolos karena runner-up di tim lain itu, kecuali Iran, mungkin ada beberapa yang mungkin mendapatkan hasil seri dengan pemuncak grup, sepertinya akan lolos juga ke Piala Asia di sana. Dan nggak tahu apakah nanti di sana bertemu Indonesia. Kita harapkan mudah-mudahan bertemu dengan Malaysia sehingga kita bisa melihat bagaimana timnas supaya mereka bisa melihat juga bagaimana timnas terkuat Indonesia yang mereka hadapi. Apakah bisa mereka dengan songongnya memamerkan sampai 10 kali banner kemenangan 2-1 atas timnas U23 lapis ketiga seperti dulu, atau bagaimana nanti kita tunggu sama-sama. Demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.